105 FM dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219, Kota Padang Sidimpuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan FM. Selamat sore untuk Anda dimanapun berada yang sedangkan mendengarkan siaran 105 di sore hari ini ya. Seperti biasa rekan FM, pada Selasa sore kita ada di program Raw Slowdown, tentunya tausiah bersama Kementerian Agama. Dan rekan FM di studio FM sudah berhadir bersama Nurul, narasumber kita Al-Ustadz Lahuddin Siregar. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Ustadz. Meskipun di luar tengah hujan ya Ustadz. Iya, benar Ustaz. Tapi sudah meringankan langkahnya untuk menuju Raw FM. Iya. Oke Ustadz, tema kita di sore hari ini adalah memperbaiki keimanan. Benar ya Ustadz? Iya, betul sekali. Oke, rekan FM, untuk rekan Raw yang ingin bergabung bersama Nurul dan juga Ustadz di 105, silakan kirimkan pertanyaannya. Boleh via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Nurul juga mengundang Anda semuanya rekan FM untuk bergabung di live Instagramnya Raw FM di @rawfm Padang Sidimpuan. Baik Ustadz, untuk materinya silakan disampaikan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu wa khaliluh al-bashir wan nadir was sirajul munir. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika qabla tulu'isy syamsi wa qabla ghurubiha. وثم قال حبيبنا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم بقول لا إله إلا الله. Saudaraku pendengar Raw FM yang berbahagia, pada kesempatan hari yang berbahagia ini, di sore hari yang berbahagia ini, mari kita tundukkan, kita pusatkan hati kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengatur siang dan malam hari. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menata hidup kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengurus segala kebutuhan kita. Dan dialah Allah yang memberikan nur hidayah kepada kita, yang memberikan kelezatan iman dan Islam di dalam sanubari kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Qadir Rabbul Jalil, yang dengan sifat rahmat dan kasih sayang beliau kepada kita, sehingga di sore hari yang berbahagia ini kita bisa bersama-sama menjalin komunikasi, kita bisa bersama-sama berbagi ilmu, dan kita bersama-sama insya Allah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam ke ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pernah bersabda, perbaiki kamulah keimanan kamu dengan perkataan ataupun dengan sebutan la ilaha illallah. Dialah Nabi kita, akhrajan nas minadz zulumat ilan nur, yang membawa manusia dari alam kegelapan yang tiada mengenal siapa Tuhannya, dari alam bid'ah menuju alam keyakinan, dari alam yang tidak tahu siapa yang harus disembah menuju menyembah Allahus Somad, Allah tempat kita menyembah, Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita mengadukan segala kebutuhan hidup kita. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melalui ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah Allah.
Yang terhormat sebagai pimpinan Raw FM dan juga kepada para penyiar Raw FM yang insya Allah semuanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terhormat juga para habaib, para mudai, para da'i, para da'iyah, para asatiz dan asatidzah. Kemudian juga yang terhormat juga kepada seluruh kaum muslimin muslimat yang menjangkau siaran ini. Mudah-mudahan kita bersama bisa menjalin komunikasi yang semakin solid bagaikan persaudaraan yang dijalin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara kaum muhajirin dan al-ansar. Saudaraku pendengar yang berbahagia, pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini ada beberapa pesan yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami ingatkan kembali kepada kita bersama. Mungkin di antara kita ada yang lupa ataupun yang belum mengetahui betapa pentingnya suatu keyakinan yang di dalam setiap kita sebagai muslim diatur dalam agama kita, yaitu tentang keyakinan, yaitu iman. Iman ini adalah merupakan suatu kepercayaan seorang hamba kepada Allah, kepada Rabb-Nya. Iman ini adalah kepercayaan seorang hamba kepada yang mengatur hidupnya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa keimanan ataupun rukun iman yang perlu kita ketahui, yang wajib diketahui seorang mukallaf manakala beliau sampai balik, berakal, sehat jasmani dan rohani. Maka dia diwajibkan fardu ain kepadanya untuk mengetahui rukun iman yang 6. Yang makna rukun iman, iman adalah yang makna dari rukun iman adalah sesuatu perkara yang tidak bisa ditinggalkan. Inilah makna rukun. Berarti rukun iman ya sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan dari rukun iman. Yang pertama adalah iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian iman kepada hari kiamat. Dan kemudian yang berikutnya adalah iman kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang 6 ini wajib diketahui oleh setiap insan, baik laki-laki ataupun perempuan, karena ini adalah rukun agama kita. Inilah yang mendatangkan mahabbah kita kepada Allah. Bila kita bisa memaknai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan merasakan ibadah yang lezat. Kita akan bergiat untuk melaksanakan ibadah. Kita akan melaksanakan ibadah dengan ikhlas, dan kita akan melaksanakan sesuatu ataupun seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang pertama adalah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat ataupun berfirman, yang inti firmannya itu adalah untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Ini adalah merupakan argumen ataupun dalil betapa pentingnya kita memperbaiki keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang sekira arti ayat tersebut adalah, maka ketahuilah bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan beristighfarlah terhadap dosa-dosamu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Artinya ini adalah merupakan argumen kepada kita semuanya, bahwa keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus didasari dengan tauhid. Tauhid Allah, tauhid kepada Allah, tauhid asma, nama-nama Allah harus kita ketahui. Tauhid sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala harus kita ketahui, dan tauhid lainnya. Oleh karena itu kepada kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, saya mengajak kepada kita semuanya, mari kita belajar ilmu tauhid. Karena ilmu tauhid inilah yang merupakan penghantar seorang hamba kepada zat Rabb-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala tauhidnya bagus,
manakala akidahnya bagus dan mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan titipkan di dalam sanubarinya suatu kenikmatan, yaitu kenikmatan iman dan Islam. Pendengar yang berbahagia, kemudian rukun iman yang kedua adalah yang harus kita ketahui, iman kita kepada malaikat-malaikat Allah. Bagaimana malaikat-malaikat Allah itu semuanya merupakan hamba-hamba Allah mukramun yang dimuliakan. Manakala kita sudah mukallaf, ada 10 malaikat yang harus ataupun yang wajib kita ketahui. Yang kalau seorang hamba tidak mengetahui nama-nama malaikat tersebut serta fungsi-fungsinya, maka dia digolongkan dalam keadaan lemah keimanannya kepada Allah, lemah keimanannya kepada malaikat. Ini adalah merupakan suatu kewajiban untuk mengetahui nama-nama malaikat tersebut serta mengetahui apa tugas-tugasnya. Kalau kita lihat masa-masa sekarang, para generasi-generasi kita sangat disayangkan. Dia tidak tahu berapa jumlah malaikat yang diketahuinya. Bahkan ada sebagian anak-anak, dia tidak mengetahui, dibilangnya bahwa nama malaikat itu adalah nama Rasul. Sangat disayangkan. Inilah peran kita sebagai orang tua. Mari kita ajari anak-anak kita tentang iman, makna iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengajarkan hakikat iman, bagaimana beriman kepada malaikat-malaikat Allah, bagaimana cara ataupun bagaimana untuk mendatangkan keyakinan yang teguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau masa sekarang kita lihat, apa sih buktinya kita beriman kepada Allah? Buktinya sudah ada, wahai saudaraku. Buktinya adanya Allah Subhanahu wa taala itu adalah adanya alam semesta beserta isinya. Tidak mungkin terjadi sesuatu yang terjatuh kalau tidak ada yang menjatuhkan. Tidak mungkin ada dunia beserta isinya kalau tidak ada yang menciptakan. Kemudian untuk membuktikan keimanan kita kepada malaikat, kita tahu bersama, setiap hari kita dengar kabar, bahkan di kampung kita ada yang meninggal dunia. Ini adalah merupakan bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Bukan hanya itu saja, manakala ada turun hujan, ini membuktikan bahwa malaikat-malaikat Allah itu ada. Malaikat Mikail yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan hujan. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, keimanan yang ketiga yang wajib diketahui oleh seorang mukallaf manakala beliau dewasa adalah beriman kepada kitab-kitab Allah. Baik beriman kepada kitab Taurat yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, beriman kepada Zabur yang diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam, beriman kepada Injil yang diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam, dan beriman kepada Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya wajib kita yakini. Bagaimana cara membuktikan kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Kalau kita di umat yang terakhir ini, bagaimana kita bisa membuktikan keimanan kita kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Bacalah Al-Quran itu. Kalau kita lihat masa-masa sekarang, orang semakin sibuk hanya dengan di dunia media sosialnya. Dia lupa bahwa Al-Quran itulah yang akan menjadi temannya saat manakala malaikat Israel mencabut nyawanya. Yang bermanfaat itu, yang akan menerangi kuburan itu, itulah lantunan-lantunan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita. Bukan hanya sekedar kita baca, tapi kita renungkan maknanya, kemudian kita amalkan kandungannya, dan kita ajarkan isinya. Inilah makna beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita jadikan waktu kita luangkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Jangan hanya membaca Al-Quran karena ada waktu yang tersisa. Kemudian pendengar Raw FM yang berbahagia, kemudian yang keempat adalah kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita hafalkan namanya. Seorang yang mukallaf, dia wajib mengetahui nama-nama Rasul-Rasul Allah yang 25. Yang dimulai dari Nabi Adam alaihissalam, kemudian sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan makna bahwa kita beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Kita hafalkan namanya,
kita hafalkan namanya. Kemudian yang berikutnya adalah beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir ini adalah beriman kepada hari kiamat. Berbekallah kita di dunia ini untuk kehidupan yang abadi. Berbekallah kita di kehidupan dunia ini untuk kehidupan yang hakiki. Wa innad darul akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya negeri akhirat itulah sebaik-baik kehidupan, itulah yang disebut dengan kehidupan. Dunia adalah tempat kita diuji. Bila Allah berikan kepada kita kesenangan, maka bersyukurlah. Bila Allah berikan kepada kita kesulitan, bersabarlah. Inilah nikmatnya seorang muslim. Manakala datang pemberian yang baik dari Allah Subhanahu wa taala, dia bersyukur, dia memanfaatkan karunia yang diberikan Allah itu kepada hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan manakala Allah mengujinya, dia bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan mendapatkan pahala yang tiada henti-hentinya. Kemudian yang keenam adalah beriman kepada qadar baik dan qadar buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakini ketentuan-ketentuan Allah. Tapi innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah menyalahi janji-janjinya. Kalau ketika kita hidup di dunia orang-orang baik, maka Allah takdirkan beliau menjadi orang yang baik, mendapatkan husnul khotimah. Tapi kalau kehidupan dunianya buruk, selalu maksiat, Allah takdirkan. Semoga kita berlindung kepada Allah, ditakdirkan oleh Allah dari takdir yang buruk. Oleh karena itu, pada kesempatan sore yang berbahagia ini, mari kita bersama-sama introspeksi diri bahwa banyak sekali hal-hal yang fardu ain yang belum kita ketahui. Makanya kita hidupkan kembali ajaran-ajaran Rasul. Jangan hanya terlalu sibuk dengan berita-berita sampai-sampai kita lupa berita terakhir, yaitu berita sesudah kita meninggal dunia. Demikian yang bisa disampaikan. Iya, baik. Terima kasih Ustadz untuk materinya di sesi pertama ini. Dan rekan Reven, tadi kita sudah bahas tentang rukun iman ada 6. Tadi juga bukti akan keimanan kita terhadap rukun iman yang 6 tersebut. Oke, rekan Reven, kita nanti akan lanjutkan di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. Kita break sebentar rekan Reven, satu lagu dari Maher Zain, Al-Hubbu Yasun. 105 FM masih dari kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 219 Kota Padang Sidimpuan, dan rekan FM masih bersama kami di Tausiah bersama Kementerian Agama bersama Al-Ustadz Lahuddin Siregar dengan tema memperbaiki keimanan. Rekan FM, untuk Anda yang ingin mengajukan pertanyaan seputar tema memperbaiki keimanan, silakan bergabung via SMS ataupun WhatsApp di 0822 9999 6105. Tadi kita sudah bahas tentang 6 rukun iman dan juga bukti terhadap keimanan ya Ustaz. Iya, kita lanjutkan lagi Ustaz materinya. Silakan Ustaz. Pendengar FM yang berbahagia, kenapa topik ini saya angkat? Karena melihat masa-masa sekarang ini banyak anak-anak ataupun sebagian orang tua mungkin sudah malas sholat, sudah malas ke masjid, malas membaca Al-Quran, kemudian malas menyambungkan silaturahmi. Padahal ini adalah merupakan dasar agama kita, keimanan. Inilah yang pertama sekali yang harus kita tanamkan ketika kita dewasa. Makanya sangat beruntunglah kepada orang tua yang memasukkan anaknya, mendidik anaknya kepada pendidikan agama. Sangat beruntunglah anak itu adalah merupakan titipan Allah. Dia tidak hanya cukup diberi makan, diberi minum, diberi pakaian, tapi hatinya juga harus diisi dengan nilai-nilai keimanan. Sebagai orang tua, mari kita bersama-sama kita didik anak-anak kita berikan pemahaman agama. Kalau anak bertanya siapakah Allah itu, kita harus terangkan Allah itulah yang menciptakan kita. Allah itulah yang menjadikan dunia beserta isinya.
Allah itulah yang menghidupkan dan yang mematikan. Harus kita terangkan kepada anak-anak kita. Ayah, ma, kenapa kita harus sholat? Karena itu adalah perintah Allah. Karena itu adalah membawa maslahat kepada orang yang mendirikan sholat secara baik dan benar. Harus kita terangkan hal-hal seperti ini. Bolehlah kita maju di dalam dunia teknologi, tapi jangan tinggalkan keimanan. Karena keimanan inilah dasar utama kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya di saat kita telah terbaring terbujur kaku di alam barzakh kita, para malaikat tidak bertanya seberapa nilai kamu, seberapa kepintaran kamu di dalam dunia teknologi, dalam ilmu pendidikan. Tidak ditanya. Yang ditanya di sana adalah selalu buka berdasarkan hadis Nabi ataupun ajaran agama kita. Buka siapa Tuhanmu? Yang ditanya itu di sana. Makanya hal yang mendasar kepada seorang muslim ataupun muslimah kala beliau dewasa inilah mempelajari tauhid. Kemudian topik ini juga diangkat karena semakin lemahnya keimanan kita kepada Allah. Di saat dikumandangkan azan maghrib umpamanya, masih banyak yang selalu bergurau, bermandi di tempat ketika orang sedang berwudu. Makanya kepada kita segerakan mandi kita sebelum teman-teman kita atau saudara-saudara kita berwudu. Mandilah kita, jangan kita halangi mereka berwudu. Di saat azan maghrib berkumandang, masih banyak yang keluyuran, masih nongkrong di tangga-tangga. Padahal ketika waktu maghrib itu, di saat terbenamnya matahari, disitulah kita banyak beristighfar seperti yang dibacakan tadi. Wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan bertasbihlah, ucapkanlah subhanallah qabla tulu'is syamsi, sebelum terbit matahari, sesudah solat subuh, wa qabla ghurubiha, dan sebelum terbenam matahari, sebelum maghrib. Kita dianjurkan, disuruh Allah Subhanahu wa taala bertasbih, beristighfar, muhasabah diri. Makanya karena malasnya ataupun kurang minatnya untuk belajar ilmu tauhid, makanya malas untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku pendengar yang berbahagia, mari kita kembali kepada ajaran-ajaran agama kita. Otak kita boleh Jerman, tapi hati kita tetap Madinah. Maknanya apa? Kita tuntut ilmu dunia seluas-luasnya, tapi jangan lupa kita untuk membentengi keimanan kita dengan ilmu-ilmu agama. Boleh kita profesor, tapi jadilah profesor yang beriman. Boleh kita jadi dosen, tapi jadilah dosen yang beriman. Boleh kita jadi petani, tapi jadilah petani yang beriman. Iman adalah merupakan tolak ukur kesuksesan kehidupan seorang muslim di saat di dunia, bahkan di akhirat nanti. Pendengar FM yang berbahagia, oleh karena itulah mari kita bersama-sama untuk satawasau bil haq, saling bernasihat dalam kebaikan. Manakala keyakinan seorang muslim semakin lemah kepada Allah Subhanahu wa taala, di saat itulah godaan-godaan iblis selalu mendatanginya untuk menyuruh ataupun membisikkan ke dalam hatinya untuk selalu berbuat yang tidak baik. Padahal pada hakikatnya hati kita itu putih, hati kita itu bersih, cuman karena nafsu kita, karena godaan-godaan setan yang mendorong kita, akhirnya hati yang putih tersebut berubah menjadi noktah hitam, yang apabila hati tersebut telah diselimuti dengan noktah hitam, maka kita hati-hati. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Hati-hati kita dijadikan Allah di dalam hati kita berupa penyakit. Fi qulubihim maradun wazadahumullahu maradun, dan Allah menambah ke dalam hati tersebut penyakit. Kalau sudah hati ditutupi oleh penyakit benci, penyakit iri, penyakit hasad, bahkan bisa digolongkan akan mengandung nanti syirik. Kalau sudah syirik, maka Allah menutupi fi adanihim wa fi sam'ihim wa abasarihim. Makanya kita semuanya mari kita perbaiki, kita maknai la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah Subhanahu wa taala.
Allah mewujud, Allah ada, bukti Allah ada, adanya alam semesta beserta isinya. Iya, rekan Refem, itu dia tadi untuk materi kita di sesi kedua. Satu yang Nurul garis bawahi ya Ustadz, bahwa iman adalah tolak ukur kesuksesan seseorang di dunia bahkan di akhirat. Oke rekan Refem, kita lanjutkan lagi nanti di sesi berikutnya. Jangan lupa untuk kirimkan pertanyaan Anda via WhatsApp ataupun SMS di 0822 9999 6105. 105 Raw FM, Anda masih bersama kami rekan Raw di Tausiah bersama Kementerian Agama. Dan kita sudah memasuki sesi ketiga, yakni sesi tanya jawab ya rekan Raw FM dari via WhatsApp di 0822 9999 6105. Baik Ustadz, kita bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk via WhatsApp ya Ustadz. Ya. Untuk pertanyaan pertama Ustadz, Ya. apa yang menyebabkan naik turunnya iman seseorang muslim? Kemudian di era serba canggih sekarang, apa yang harus dilakukan seorang muslim agar tidak terlena terhadap dunia dan tetap memperkuat imannya? Itu dulu Ustadz, silakan Ustadz. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi adalah pertanyaan kenapa bisa seseorang itu naik turun imannya. Memang inilah kita manusia lemah. Makanya manusia itu diciptakan Allah khuliqal insanu du'ifa. Manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Kenapa Allah ciptakan dalam keadaan lemah? Agar dia tahu siapa Tuhan sebenarnya. Memang manusia itu kadar keimanannya kadang naik, kadang turun. Itulah yang dinamakan manusia. Lain dengan para malaikat. Para malaikat itu imannya stabil, terus menerus. Kalau Nabi imannya terus bertambah. Sedangkan kalau kafir ataupun setan itu imannya selalu merosot terus, turun terus. Makanya kita sebagai manusia iman kita kadang naik, kadang turun. Makanya hadis Nabi kita mengatakan jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbaharui kamulah keimanan kamu itu dengan mengucapkan ataupun memaknai la ilaha illallah. Seperti HP kita ini, kalau jarang kita perbaharui, itu akan macet dia. Keimanan itu juga kalau kita tidak perbaharui, kita tidak pelajari makna la ilaha illallah, keimanan itu akan merosot. Makanya kepada kita sering-seringlah berzikir, maknailah la ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah berarti kalau Allah sifat-sifatnya bagaimana? Allah Maha Basar, Allah Maha Melihat. Makna basar itu kita harus adakan, kita harus yakini dalam hati kita bahwa Allah itu Maha Melihat. Kalau Allah Maha Melihat berarti kalau saya nanti tidak sholat, dilihat Allah bagaimana? Begitu kira-kira Mbak ya. Makanya untuk pertanyaan ini, iman manusia itu, iman seorang muslim itu kadang naik, kadang turun. Itulah yang disebut dengan manusia, keimanan naik dan turun. Kemudian yang kedua, pertanyaan tadi, apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan? Sebentar Ustaz. Ya. Oke. Di era serba canggih seperti sekarang, apa yang harus dilakukan seorang muslim agar tidak terlena terhadap dunia dan tetap memperkuat imannya? Ya, ini jawabannya sudah ada dulu. Ketika baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berkhutbah di Padang Arafah, apa yang disampaikan beliau? Taraktu fikum amrayn. Saya tinggalkan kepada dua kamu perkara yang sangat besar. Berpegang teguhlah kepada keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulih. Makanya di masa-masa sekarang ini, zaman yang serba canggih ini, maka sandaran kita ataupun pegangan kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Karena di Al-Quran itu semuanya sudah diterangkan. Semuanya sudah diterangkan. Cuman kita kadang kurang bergiat mendalami apa yang ada di dalam Al-Quran. Salah satu contohnya adalah betapa nikmatnya. Mengapa disebut Al-Fatihah itu Ummul Quran, ibunya Al-Quran? Kenapa dibilang itu Ummul Quran? Karena di Al-Quran itu saja sendiri, di huruf ba, titiknya itu adalah menunjukkan ilmu matematika. Ba itu
Setiap lingkaran di ilmu matematika itu adalah berukuran dengan 360 derajat. Baru di huruf ba saja. Belum lagi di Ar-Rahman, kasih sayang Allah. Kita juga harus berkasih sayang. Kemudian di Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam itu dunia beserta isinya. Di sana sudah diterangkan bagaimana kosmografi, bagaimana tata surya, peredaran matahari. Belum lagi ke surah-surah lainnya seperti di surah Yasin. Makanya Al-Quran itulah sumber ilmu pengetahuan. Orang-orang dahulu bila mereka mengkaji Al-Quran, mereka keimanan mereka semakin tangguh, semakin baik. Begitu juga dengan hadis-hadis Nabi. Salah satu contohnya adalah hadis Nabi yang menyuruh kita makan tanpa sendok. Apa hikmah yang terkandung di dalamnya? Kalau kita perhatikan melalui dari bahasa kedokteran, di saat kita makan tanpa sendok, dari tangan kita ini ada enzim berupa yang akan membusukkan bakteri yang ada dalam perut kita. Makanya kalau kita ambil nasi dengan tangan, nasi itu akan cepat basi. Nasi itu akan cepat basi. Kita bandingkan kita ambil nasi itu dengan sendok, akan sekian jam perbedaan antara yang kita ambil nasi dengan tangan langsung ataupun dengan sendok. Artinya, bila kita sedang makan, bakteri ataupun makanan yang ada dalam tubuh kita akan cepat proses pembusukannya. Kalau sudah cepat cara proses pembusukannya, maka kita akan lancar menjadi membuang hajat kita. Ini adalah salah satu kerelevanan Al-Quran, kerelevanan sabda-sabda baginda Nabi kita Muhammad SAW. Makanya pesan saya kepada kita semuanya, semakin bergiatlah kita menggali ilmu-ilmu pengetahuan yang ada di dalam Al-Quran ataupun di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim. Iya, baik, terima kasih Ustadz. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan Ustadz, tapi karena waktu juga ya Ustadz. Iya. Kalau begitu kita sampaikan dulu Ustadz, mungkin closing statement atau mungkin penutup dan kesimpulan. Silakan Ustadz. Kepada kita semuanya, kaum muslimin dan muslimat, khususnya yang ada di kota Padang Sidimpuan ini, marilah kita bersama-sama kembali. Setiap kita ini adalah seperti orang perantau. Kita ke dunia ini adalah seorang perantau. Dulu manusia pertama diciptakan Allah, Adam alaihissalam, tinggal ataupun menetap di surga. Rumah kita itu adalah surga. Jika kita beramal baik, mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala melalui mempelajari ilmu tauhid, kita tauhidkan sifat-sifat Allah, nama-nama Allah, zat Allah, kita akan kembali ke surganya Jannatun Naim. Itulah rumah kita. Sangat tidak baik sekali kita berharap untuk dimasukkan Allah ke dalam surganya, tapi kita tidak beramal untuk menggapai surga. Salah satu contohnya dari Jalan Jenderal Sudirman ini, kita ingin mau berangkat ke Sibolga, tapi arah yang kita tuju adalah ke arah Panjabunga. Kita tidak akan sampai ke Sibolga. Begitu jugalah dengan keimanan. Kita ingin mempunyai keimanan yang mantap, tapi kita tidak mengetahui sifat-sifat Allah. Tidak kita ketahui apa yang diwajibkan Allah kepada kita untuk kita pelajari. Oleh karena itu, mari kita saling bernasihat dalam kebaikan, dalam kesabaran, dan juga dalam kebenaran. Mungkin di sore hari yang berbahagia ini, seorang hamba Allah yang fakir, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa menggugah jiwa kita semuanya untuk memperdalam keimanan kita kepada Allah. Umumnya rukun iman yang 6 itu. Mudah-mudahan bila ada kesalahan ataupun penyampaian yang kurang tepat, saya kepada kita semuanya memohon maaf, dan mari bersama-sama beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Mari kita perbaharui keimanan kita dengan banyak-banyak mengucapkan dan memaknai la ilaha illallah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalam bil ma'ab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Lahuddin Siregar yang sudah menyampaikan materinya terkait memperbaiki keimanan. Dan rekan RFM, terima kasih untuk Anda yang sudah menyimak dari sesi pertama sampai dengan sesi terakhir ini. Insya Allah apa yang disampaikan Al-Ustadz dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Dan rekan RFM, mohon maaf juga dari Nurul apabila ada kekurangan-kekurangan saat menyiar ya rekan RFM.
Jangan kemana-mana dulu, tetap di 105 Raw FM, the best radio station in Padang Sidimpuan.